Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Aiden Citra dengan nomor NPM 2023001004 dari Prodi Kimia. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah penghantar teknologi dan informasi pertemuan pertama dengan dosen pengampu Bapak Hendra Kosasih. Teknologi informasi yaitu ilmu yang mencakup teknologi komunikasi untuk memproses, menyimpan data, dan mengirimkan informasi melalui jalur komunikasi dengan cepat. Teknologi informasi telah menjadi komponen integral dalam rangka dunia modern saat ini. Kita mengandalkan teknologi informasi untuk berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi hingga pengelolaan bisnis. Oleh karena itu, memahami dasar-dasar teknologi informasi menjadi sangat penting. Dasar-dasar teknologi informasi sendiri melibatkan pemahaman, konsep, komponen, dan fungsi teknologi informasi. Pada dasarnya, teknologi informasi mencakup hardware, perangkat keras, dan software perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mentransmisikan informasi. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan kita untuk memperoleh dan memproses informasi dengan lebih efisien, meningkatkan komunikasi, dan mengoptimalkan pengambilan keputusan bisnis. Oleh karena itu, pemahaman dasar-dasar teknologi informasi memberikan landasan yang kuat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi selanjutnya. Perkembangan teknologi informasi di sini ada 3. Yang pertama pada abad pertanian, yaitu pada tahun 1800 ke bawah, yaitu dengan cara bertani menggunakan tenaga manusia dan tangan. Pada abad industri, pada tahun 1800 sampai 1957 menggunakan pekerjaan di pabrik menggunakan tenaga manusia dan mesin. Selanjutnya pada abad informasi, tahun 1957 sampai sekarang, menggunakan pekerja terdidik menggunakan tenaga dan teknologi informasi. Perolehan informasi. Perolehan informasi di sini ada 6. Yang pertama ada manajemen information system, yaitu sistem informasi yang berfokus pada kegiatan manajerial. Yang kedua ada geographic information system, yaitu sistem informasi yang mengambil data dan informasi berdasarkan posisi geografi. Yang ketiga ada office automation system, sistem informasi yang banyak digunakan di kantor yang komponen meliputi alat komputasi, software, dan SDM. Yang keempat ada expert system, yaitu sistem informasi yang menggunakan AI untuk mengelola informasi. Yang kelima ada data warehouse, yaitu sistem informasi yang mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk dianalisis dan digunakan untuk kebutuhan bisnis. Yang terakhir ada enterprise system, yaitu sistem informasi yang menggunakan hardware dan software untuk berbagai kebutuhan kerja di perusahaan. Transformasi data informasi. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti database, survei, atau sensor. Yang kedua yaitu pengolahan data. Data dibersihkan, diorganisir, dan dianalisis agar dapat diubah menjadi informasi yang bermakna. Yang ketiga ada interpretation dan analisis. Informasi yang telah dihasilkan dari data dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih aman. Yang terakhir ada penggunaan pengetahuan, yaitu pengetahuan yang telah diperoleh untuk digunakan membuat keputusan yang lebih baik, melakukan inovasi, dan memperbaiki proses. Dampak teknologi informasi di sini ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama, sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan. Teknologi informasi komunikasi memunculkan media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Yang kedua, informasi yang dibutuhkan jadi lebih cepat dan mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Yang ketiga, inovasi pembelajaran learning. Inovasi dalam pembelajaran tumbuh berupa e-learning yang inovatif dan lebih memudahkan proses pendidikan. Dampak negatifnya sendiri yaitu sistem informasi pribadi dapat disalahgunakan, yaitu dapat memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI karena kemudahan akses ke data yang tersimpan sehingga menyebabkan orang melakukan kecurangan. Yang kedua, membuat seseorang menjadi berpikir pendek dan memiliki tingkat konsentrasi yang singkat, yaitu teknologi cenderung membuat anak jadi berpikir pendek dan memiliki tingkat konsentrasi yang singkat, sehingga bisa membuat aktivitas belajar menjadi terganggu. Yang ketiga, teknologi bisa mendatangkan sifat kecanduan. Teknologi bisa mendatangkan sifat kecanduan, sehingga pemakaian jadi kurang efektif, terutama bila tujuannya masih belum jelas. Untuk itu, penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam bidang pendidikan sebaiknya tetap dibatasi. Komponen utama sistem informasi ada 2, yaitu hardware dan software. Perbedaan hardware dan software yaitu komponen hardware bisa dilihat dan dipegang dengan menggunakan tangan, sedangkan untuk software tidak bisa dipegang dengan tangan.
Selain itu, perbedaan juga terlihat berdasarkan fungsinya. Fungsi software adalah untuk menghubungkan komponen hardware dan user. Hardware dan software adalah dua komponen penting yang saling melengkapi dalam sistem komputer. Perbedaan utama antara hardware dan software adalah pada bentuk fisiknya. Hardware merupakan komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh seperti CPU, RAM, hard drive, monitor, keyboard, dan mouse. Hardware diperlukan untuk menjalankan software. Sedangkan software merupakan program atau aplikasi yang tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi dapat digunakan oleh pengguna komputer. Software memberikan instruksi kepada komputer untuk menjelaskan tugasnya. Kesimpulan pada presentasi ini yaitu, pada zaman dahulu berkomunikasi sangatlah amat sulit, sangat berbeda dengan zaman sekarang. Pada saat ini, perkembangan teknologi komunikasi sangat cepat dan sangat mudah. Sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi berkomunikasi semakin cepat berkembang dan terus berkembang. Teknologi informasi dan komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia, antara lain untuk memudahkan segala hal dan mempercepat suatu pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.